Jadi itulah yang membuat kemudian kalau ada masalah atau sengketa, pemilik merek, pengguna merek yang pertama ini, walaupun dia sudah turun-temurun, dia tidak akan bisa dimenangkan di pengadilan ataupun dalam sengketa kepemilikan merek tersebut. Karena yang akan dilihat adalah siapa yang punya sertifikat. Tidak peduli siapa yang menggunakan pertama kali. Nah, itu yang jadi tantangan memang. Sadar nggak sih sebagai UMKM kita sangat familiar dengan istilah haki, tetapi tetap aja kita sebagai owner bisnis atau pelaku usaha masih bingung apa sih haki itu secara mendalam. Setelah melihat banyak banget kasus yang mencuri perhatian kita, mulai dari pencurian identitas produk, klaim kepemilikan, sampai harta gondol gini karena pecah kongsi. Itu karena salah satu persalahan yaitu haki. Halo Getters, selamat datang di GT Media, medianya para UKM. Nah, bicara tentang haki di Indonesia, pasti sangat beragam dan juga cukup memusingkan ya Getters. Nah, sekarang saya lagi bersama Bapak Ari Juliano Gema. Beliau merupakan advokat dan praktisi hukum kekayaan intelektual. Perlu kita ketahui, Bapak Ari sebelumnya pada tahun 2020 pernah menjabat sebagai Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi di Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf Republik Indonesia. Beliau juga merupakan staf ahli menteri di bidang reformasi birokrasi dan juga regulasi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang saat itu dilantik oleh Menpemprov yaitu Wisnu Utama. Langsung saja kita sapa Bapak Ari Juliano Gema. Halo Bapak, selamat siang. Siang, Dinda. Kalau boleh tahu nih Pak, sekarang ini lagi menjalani bisnis apa sih Pak kalau boleh tahu? Ya, saya kan sekarang setelah bertugas di pemerintahan, saya sekarang kembali lagi menjalani profesi sebagai advokat dan praktisi hukum, kekayaan intelektual khususnya. Baik, selain dari kesibukan itu ya Pak ya, untuk sektor apa nih Pak kalau boleh tahu? Sektor yang ya saat ini yang paling sedang saya tekuni kan memang kekayaan intelektual dan entertainment. Karena saya lihat selain banyak pelaku usaha khususnya UMKM yang butuh juga tentang pemahaman tentang kekayaan intelektual atau haki, tapi juga industri entertainment atau hiburan di Indonesia juga sangat berkembang. Jadi saat ini itu yang coba saya tekuni untuk dikembangkan supaya bisa membantu teman-teman pelaku UMKM termasuk juga pelaku industri hiburan atau entertainment. Berbicara mengenai haki di Indonesia itu kan sangat beragam ya Pak ya, dan juga cukup memusingkan gitu bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, sebagai pembukaan nih, boleh dijelaskan secara sederhana sih apa sih itu haki gitu, dan kerugian apa saja yang bisa dialami oleh para UMKM di Indonesia ini jika belum mendapatkan perlindungan soal haki? Ya, jadi sebenarnya haki itu kan adalah hasil olah pikir manusia gitu ya. Kreativitas, daya cipta, dan lain-lain. Itu sebenarnya haki itu seperti itu. Jadi hak yang timbul dari hasil olah pikir atau daya kreasi manusia. Nah, kalau orang sudah punya haki dalam artian bahwa dia sudah dilindungi haki, maka dia punya hak untuk menggunakan, satu, dua untuk memberikan izin kepada orang lain, dan yang ketiga untuk melarang orang lain menggunakannya. Nah, jadi kalau misalnya ternyata ada beberapa jenis haki yang wajib didaftarkan untuk mendapat perlindungan, tapi tidak didaftarkan, maka tentu saja dia tidak punya hak eksklusif atas haki tersebut. Sehingga dia tidak bisa menggunakan itu secara eksklusif, tidak bisa memberikan izin kepada orang lain, dan juga tidak bisa melarang orang lain untuk menggunakan haki yang sama. Nah, itu kerugiannya. Nah, untuk dalam mendaftar itu sendiri, para UMKM ini apa perlu tantangan lain atau bagaimana nih Pak? Pada dasarnya dalam pendaftaran ini kan memang yang pertama kali jadi tantangan adalah pemahaman orang atau pengetahuan tentang kekayaan intelektual ini, di mana masih banyak orang yang belum paham, karena waktu itu kita pernah juga di Bekraf tahun 2016 kita pernah melakukan survei bahwa ternyata yang pelaku atau unit usaha ekonomi kreatif yang terdaftar memiliki haki terdaftar itu hanya 11%. Jadi sangat minim sekali gitu ya. Nah, itulah kenapa kemudian yang perlu digencarkan adalah edukasi publik. Nah, kalau kemudian ternyata setelah edukasi publik memahami dan mau mendaftarkan, maka tantangan keduanya adalah umumnya adalah biaya untuk pendaftaran yang kadangkala memang bagi sebagian kalangan pelaku UMKM ini dianggap masih mahal. Karena contohnya misalnya pendaftaran merek itu satu kelas satu merek pendaftarannya itu 2 juta rupiah.
Nah, bagi mereka itu masih cukup tinggi, 2 juta rupiah gitu. Walaupun memang untuk usaha menengah dan kecil ini ada keringanan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu hanya sekitar 500.000 gitu ya. Jadi tapi tetap aja kalau orang nggak tahu gitu ya, melihat bahwa wah tarifnya 2 juta per kelas per merek, wah ini di luar lah jangkauan mereka gitu. Nah ini juga yang perlu menurut saya menjadi tantangan yang perlu ditangani oleh pemerintah dalam hal ini gitu. Jadi memang tantangannya menurut saya sangat luar biasa, mengingat tadi pemahaman publik harus ditingkatkan, dan kedua bagaimana bisa diberikan insentif bagi pelaku usaha menengah dan kecil khususnya, supaya lebih banyak lagi yang punya haki yang terlindungi. Tapi mungkin masih ada nih para UMKM yang masih ogah gitu untuk mendaftarkan mereknya dan merasa, oh merek saya nggak akan ada yang ambil, baik-baik saja. Itu menjadi tantangan sendiri kah bagi pemerintah itu sendiri? Iya, jelas. Karena memang pada dasarnya kan memang sebenarnya tidak ada kewajiban ya untuk mendaftarkan. Ini kan kalau mereka ingin dapat hak eksklusif maka harus mendaftarkan. Kalau tidak mendaftarkan mereknya khususnya gitu ya, berarti dia tidak akan mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan. Oleh karena itulah kesadaran seperti ini yang kadang tidak diketahui publik. Jadi banyak pihak misalnya menggunakan produk atau menjual produk sudah lama, turun temurun bahkan gitu ya, tapi ternyata merek dari produk tersebut tidak didaftarkan gitu. Sehingga pada suatu masa misalnya ketika ada orang yang menyadari bahwa produk yang sudah turun-temurun dan terkenal ini tidak didaftarkan mereknya, dia mungkin akan mendaftarkan duluan. Dan karena sistem pendaftaran merek di Indonesia itu eh, eh, sifatnya itu adalah first to file, jadi siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu, dia yang akan dilayani pendaftaran mereknya. Maka kemudian jelas orang ini kalau mendapatkan sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan mereknya dia, maka akan diutamakan oleh pemerintah atau dilindungi oleh negara. Jadi itulah yang membuat kemudian kalau ada masalah atau sengketa, pemilik merek, pengguna merek yang pertama ini, walaupun dia sudah turun-temurun, dia tidak akan bisa dimenangkan di pengadilan ataupun dalam sengketa kepemilikan merek tersebut. Karena yang akan dilihat adalah siapa yang punya sertifikat. Tidak peduli siapa yang menggunakan pertama kali. Nah itu yang jadi tantangan memang. Oleh karena itulah kemudian edukasi publik, seminar atau sosialisasi seperti ini harus dilakukan gitu kepada para pelaku UMKM tersebut. Dan itu berlaku bukan hanya di Indonesia aja ya Pak ya, untuk luar negeri pun boleh. Nah bagi untuk yang sudah ekspor nih, mungkin para UMKM yang sudah ekspor, udah lama lah ekspornya, udah bertahun-tahun, namun ia belum mendaftarkan hak mereknya ini. Itu seperti apa itu Pak? Bagaimana perkembangannya? Ya, jadi memang kalau kita bicara merek ya, pendaftaran merek ini sifatnya teritorial. Artinya dia hanya dilindungi di negara tempat dia didaftarkan. Jadi kalau misalnya tadi ada pelaku usaha di Indonesia sudah mendaftarkan mereknya di Indonesia, maka memang dia hanya dilindungi di Indonesia. Oleh karena itu ketika dia akan mengekspor barangnya, produknya yang ada mereknya tersebut ke luar negeri, maka seharusnya dia terlebih dahulu mendaftarkan mereknya di negara tujuan ekspornya gitu. Jadi bukannya menunggu barangnya tiba dulu baru didaftarkan, itu terlambat. Bisa jadi nanti sudah ada duluan merek yang terdaftar di negara tersebut. Sehingga si pelaku usaha yang akan mengekspor ini bisa ditolak produknya gitu kalau seandainya sudah ada terlebih dahulu merek yang sama di sana sudah terdaftar. Oleh karena itulah untuk menjaga kemungkinan atau hal-hal seperti ini, maka sudah jelas menurut saya harus aware, para pelaku usaha ini harus waspada, harus memperhatikan hal ini, di mana ketika dia akan melakukan ekspor ke suatu negara, tentu sudah ada dalam rencana bisnisnya, gitu, rencana usaha kan, bahwa tahun ini kita akan ekspor ke ASEAN gitu. Tahun depan kita Asia Pasifik misalnya seperti itu. Maka dia harus menyediakan tuh anggarannya tuh. Jadi kalau ke ASEAN, saya ekspor ke ASEAN, maka oke, berarti saya harus menyiapkan anggaran pendaftaran merek untuk di Singapura, di Malaysia, di Filipina ya, seperti itu gitu. Jadi oleh karena itu akan lebih mudah buat dia untuk pada akhirnya mendaftarkan terlebih dahulu mereknya di negara-negara tujuan ekspor, baru dia mengirimkan produknya ke sana. Jadi nggak asal ekspor aja ya gitu. Betul. Ya Pak. Harus mengetahui dulu ini mereknya seperti ini di negara tujuan seperti apa gitu. Ya. Nah, ada satu contoh kasus nih Pak dari UMKM kita Indonesia, UMKM kecil, yang dimana dia mempunyai produk coklat saat itu. Namun nama mereknya itu diambil oleh
temannya sendiri. Nah, setelah itu temannya itu membuatlah produk yang sama dengan ingredients yang sama. Lalu ia ingin menggugat tapi dia tidak bisa. Nah, itu sebagai mekanisme penyelesaian dari sengketa ya, itu ya disebutkan untuk haki, terutama untuk konteks perdagangan di Indonesia dan juga maupun internasional, itu seperti apa sih, Pak? Ya, jadi kalau misalnya ada kerjasama kan seharusnya ini pasti mereka kerjasama dulu kan di awal kan. Tentu mereka harus memahami nih ketika dalam bekerja sama tersebut apa sih hak dan kewajiban masing-masing gitu kan. Termasuk ketika mereka mendaftarkan merek. Apakah kemudian mereknya hanya dipegang oleh satu orang atau kemudian pemegang mereknya itu dua orang gitu. Nah, ini harus jelas. Nah, kadang-kadang memang kejadian seperti itu gitu. Ketika ada seseorang mempercayakan, oh saya percaya kok sama teman saya ini, tolong dong daftarkan merek. Dia nggak berpikir bahwa temennya akan mendaftarkan merek hanya atas nama dirinya, bukan bersama-sama dengan mitra kerjanya yang lain, kan seperti itu gitu. Nah, itulah pertama pentingnya kerjasama, perjanjian kerjasama. Jadi ketika mereka bikin kongsi atau bikin usaha bersama, tentu harus ada perjanjian kerjasama yang mengikat dengan jelas bahwa merek produk yang kita hasilkan adalah merek bersama satu, atau kemudian itu menjadi merek perusahaan kalau ada perusahaannya, misalnya gitu kan. Karena merek itu bisa dipegang oleh individu atau bisa dipegang oleh badan usaha. Itu. Yang kedua, baru ketika misalnya nanti ada sengketa gitu kan, ini mau diselesaikan melalui apa gitu. Karena bisa jadi sebenarnya nggak semua sengketa seperti ini diselesaikan melalui pengadilan. Bisa juga sengketa itu kita sebut diselesaikan melalui proses mediasi atau arbitrase. Ini di luar pengadilan. Dan sifatnya bisa lebih cepat kalau misalnya kita ke badan arbitrase misalnya. Ini ada sengketa, tolong dong diselesaikan. Nah, itu sifatnya kalau arbitrase itu pertama singkat gitu ya, terus kemudian final. Jadi cepat dan final karena orang-orangnya pinter-pinter di sini semua. Tidak ada tahapan-tahapan, begitu diputuskan harus segala dieksekusi, harus segala dijalankan. Beda sama pengadilan. Kalau pengadilan itu ada level-levelnya. Kalau di pengadilan niaga tuh 2 level. Jadi kalau kita masuk pengadilan niaga, level pertama diputuskan di pengadilan niaga. Setelah kalau masih ada nggak puas, masih bisa ke Mahkamah Agung. Jadi nggak final nih. Nah, oleh karena itulah kemudian makanya sangat disarankan nih, kalau memang mau milih penyelesaian sengketanya gitu ya, mungkin lebih baik kalau misalnya penyelesaian sengketanya di luar pengadilan aja gitu. Yaitu kalau dalam hal ini, kalau di industri kekayaan intelektual atau haki ini ada namanya Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual atau singkatannya BAM Haki. Nah, itu mungkin bisa jadikan rujukan kalau misalnya mau menyelesaikan sengketa ini. Baik, sangat jelas sekali ya Pak ya, berarti nggak sembarangan. Jadi untuk membangun bisnis bersama teman ataupun saudara itu harus menentukan dulu nih ya Pak ya, siapa yang bakal menjadi toknya, yang untuk mempunyai mereknya dan lain-lain. Oke. Dan untuk bagian pemerintah sendiri nih, kadang kan untuk memahami dan mengedukasi masyarakat Indonesia itu tentu bukanlah hal yang mudah, di mana apalagi untuk desa-desa kecil ataupun kota-kota kecil. Nah, sebagian seperti itu kadang saya lihat dari kacamata saya sendiri nih Pak, kebanyakan cuman hanya sampai ekspor saja dengan mengadakan pameran saja, mengenalkan saja tanpa memberikan edukasi tentang soal haki ini. Nah, dari pemerintah sendiri bagaimana, maupun non pemerintah itu? Ya, saya kan waktu itu juga pernah di pemerintahan gitu. Saya pernah di Bekraf selama 5 tahun, terus lalu di Kemenparekraf selama 2 tahun. Selama di pemerintahan tersebut, saya seringkali menyampaikan gitu kepada instansi pemerintah yang lain bahwa memang kalau kita ingin memfasilitasi para pelaku usaha di pameran ke luar negeri, tidak cukup hanya membawa mereka dengan produknya ke luar negeri aja gitu. Tapi juga harus diperhatikan perlindungan hakinya. Karena tadi saya sampaikan bahwa perlindungan haki ini sifatnya teritorial. Jadi ada jenis-jenis haki yang sifatnya itu harus didaftarkan untuk perlindungan. Contohnya apa? Satu, merek tadi yang untuk melindungi identitas. Kedua, desain industri. Ini melindungi bentuk. Contohnya kursi, meja. Nah, itu kan ada bentuknya. Itu dilindungi dengan desain industri. Itu harus didaftarkan. Dan yang ketiga, paten. Paten ini melindungi teknologi. Jadi kalau sesuatu yang ada fungsinya, memberikan solusi teknis, nah itu dilindungi dengan paten. Nah, 3 jenis haki ini harus didaftarkan di negara masing-masing, di mana hanya negara yang didaftarkan itulah yang bisa dilindungi.
Oleh karena itulah kemudian ketika pemerintah membawa, contohnya yang paling mudah mungkin furniture gitu ya, pelaku usaha furniture ke luar negeri. Tentu kalau misalnya bentuknya unik dan baru pertama kali diciptakan atau dibuat oleh si pengrajin tersebut gitu. Nah, ini harus dilindungi dulu baik di Indonesia maupun di negara yang bersangkutan tujuan dari pameran tersebut. Sehingga ini untuk menghindari ketika dipamerkan lalu kemudian ada para pengunjung yang melihat dan dia punya keahlian untuk membuat yang sama, dia mendaftarkan duluan di negara tersebut sebagai bagian dari desain industri. Nah, celakanya nanti adalah ketika nanti sudah ada transaksi dagang dan akan diekspor dari Indonesia gitu ke negara tersebut. Ini bisa ditolak semua produk-produk ini dengan alasan bahwa sudah ada desain industri yang didaftarkan dengan produk yang sama di negara bersangkutan oleh para yang pengunjung pameran tersebut. Nah, ini yang berbahaya gitu menurut saya. Jadi memang ini penting sekali bagi lembaga pemerintah maupun instansi pemerintah yang memfasilitasi pameran di luar negeri agar bukan hanya membiayai bagaimana produk dan orangnya dibawa ke pameran tersebut, tapi juga bagaimana menyediakan juga atau memfasilitasi pendaftaran haki yang relevan di negara bersangkutan. Baik, sangat jelas sekali ya Pak ya berarti ya. Dan berbicara tentang yang tadi kan mungkin itu offline ya, offline perdagangan offline mungkin di era ini. Nah, sekarang kan udah era digital nih Pak, digitalisasi. Sekarang udah ada marketplace ataupun toko online dan lain sebagainya. Itu mungkin sangat mudah sekali untuk bisa istilahnya mencomot ya merek-merek dari para pedagang-pedagang atau UMKM-UMKM lainnya gitu. Nah, itu untuk adakah penyelesaian tersendiri untuk haki ini atau gimana nih Pak dalam era digitalisasi yang sekarang? Iya, betul. Jadi memang dengan banyaknya platform digital ya sebagai tempat penjualan barang-barang, baik yang bentuknya digital maupun baik yang dibentuk dalam format digital, yaitu dalam digitalisasi seperti musik, film, games, dan lain-lain, atau yang platformisasi, kayak kuliner, pakaian, kan ada platform-platform khusus gitu ya untuk menjual itu gitu. Nah, tantangannya adalah kemudian dengan mudahnya orang menjual belikan di platform digital tersebut, jadi sebenarnya setiap orang pada akhirnya bisa menjual apapun termasuk menjual tiruannya gitu kan, atau merek tiruan atau segala macam gini. Nah, penyelesaiannya adalah sebenarnya memang sudah diatur dalam aturan beberapa regulasi gitu ya, yaitu misalnya sistem take down notice. Jadi kalau misalnya memang kita melihat ada produk di sana yang diduga melanggar haki dan kita punya buktinya gitu ya, maka kita bisa tuh menghubungi si operatornya atau adminnya gitu ya untuk men-take down produk-produk tersebut gitu atau tidak menayangkan atau mencabut dari platform digital tersebut gitu. Nah, ini ada aturannya seperti itu. Dia harus melakukan. Ketika kita laporkan, dia harus segera men-take down. Tentunya dengan bukti. Nah, tadi kalau disebut mereknya misalnya, loh kok merek saya sudah terdaftar nih, tiba-tiba ada orang pakai merek di platform itu. Sama lagi. Wah, ini nggak bener. Nah, tinggal sampaikan ke operatornya atau adminnya, tolong dong merek itu di take down karena sayalah pemilik resminya atau pemilik terdaftarnya. Ini buktinya sertifikat merek, lampirkan. Kan biasanya sekarang modelnya notifikasinya online ya, dalam artian bisa lewat email, bisa lewat chat dan segala macam itu. Tinggal sampaikan. Dan sebagian besar para pelaku operator dari platform digital ini akan sangat mengerti tentang hal itu gitu. Akhirnya mereka akan menghapus atau men-take down akun-akun tersebut. Jadi untuk strateginya itu sendiri berada di operatornya itu sendiri juga ya Pak ya. Nah, mungkin ada strategi lain lagi nih yang bisa diterapkan untuk para UMKM yang melakukan penjualan di marketplace ataupun yang lain dalam memanfaatkan haki ini seperti apa sih dalam ekonomi di Indonesia saat ini? Iya, kalau menurut saya sih yang penting jadi kalau ada yang harus terdaftar untuk mendapat perlindungan seperti tadi saya sebutkan merek, desain industri dan paten, ini jelas harus didaftarkan dulu sebelum mereka launching di platform digital tersebut. Tapi kalau ada jenis haki yang lain yang tidak perlu didaftarkan, contohnya hak cipta. Hak cipta itu tidak perlu didaftarkan untuk dapat perlindungan. Sepanjang kita bisa membuktikan bahwa kitalah penciptanya dan kemudian mempublikasikan pertama kali, maka kita dilindungi. Contohnya apa? Semua hal yang sifatnya seni, sastra, dan pengetahuan. Kayak contohnya kalau kita punya Instagram gitu ya, kita posting foto kita atau potret kita tentang alam itu di Instagram kita, itu otomatis negara akan langsung melindungi.
Jadi begitu ada orang ngambil foto kita ditayangkan di mana ya, apalagi untuk komersil, oh kita bisa langsung nuntut gitu. Karena memang dilindungi langsung. Nah, hal-hal seperti ini harus dipahami oleh para pelaku UMKM dalam hal ini ketika mereka mencoba untuk memperdagangkan tuh baik itu mereknya, pakaiannya dan lain-lain, termasuk mungkin ada juga yang secara digital memperdagangkan lagu, grafis gitu kan, gambar-gambar dan lain-lain. Itu kan ada platform-platformnya tuh untuk itu gitu ya. Nah, itu harus aware tuh kayak begitu gitu bahwa ya mereka dilindungi tuh. Jadi ketika nanti ada orang-orang yang mengambil mencoba segala macam itu secara tidak sah dari tanpa izin gitu ya. Nah, dia bisa untuk melakukan upaya untuk mengajukan keberatan maupun mengirim take down notice gitu. Seperti itu. Saya lagi jadi berpikir nih Pak, Hmm. nah kira-kira dalam di masyarakat Indonesia ini sendiri kan kadang pemerintah sudah membantu istilahnya ya. Pemerintah sudah memberikan dana atau subsidi dalam edukasi untuk bentuk haki seperti ini. Namun masyarakat Indonesia sendiri, kita sendiri ini masih ogah gitu, masih nanti aja lah gitu. Nanti gitu daftar mereknya ataupun dalam perdagangannya seperti itu. Nah, kira-kira untuk dampaknya itu sendiri bagaimana sih Pak? Kayak dampak perjanjian dagang bebas ataupun perjanjian yang buat sendiri gitu tanpa melibatkan haki ini sendiri, dan kira-kira dampaknya apa sih gitu. Ya, tadi saya sampaikan bahwa kalau misalnya memang kita ambil haki yang harus didaftarkan untuk mendapat pelindungan, kalau tanpa dia ada pendaftaran, ya pasti nggak dilindungi gitu. Jadi ini akan merugikan bagi mitra usahanya pasti kalau dia bekerja sama dengan orang lain gitu kan. Misalnya tolong jualin ini saya dong, produk sepatu saya sneaker. Kemudian nanti ini mereknya ini. Begitu oke, saya jualin bantu segala macem. Ternyata dapat gugatan dari pihak lain yang sudah mendaftarkan merek tersebut. Nah, ini kan jadi bermasalah gitu. Oleh karena itulah kemudian memang harus ada kesadaran nih dari semua pihak bahwa dalam setiap perjanjian perdagangan, perjanjian usaha, kemitraan usaha dan lain-lain tersebut harus memperhatikan gitu, bukan hanya soal keuntungan aja, bagi-bagi profit dan lain-lain, tapi apakah produk ini yang menggunakan merek tertentu, menggunakan desain industri tertentu gitu, atau ada teknologi yang dilindungi gitu ya, atau hak ciptanya gitu bahkan gitu ya. Ini jelas nih siapa nih yang memiliki, satu, dan kedua kalaupun memang harus terdaftar, apakah sudah terdaftar gitu untuk dilindungi sebagai haki yang terdaftar dan dilindungi oleh negara gitu. Jadi itulah kenapa kemudian menurut saya harusnya memang para pihak harus menyadari nih. Tadi edukasi publik udah kita lakukan gitu, dan semua pihak harus mulai menyadari ketika berusaha atau bermitra dengan orang lain. Jadi saling menanyakan atau saling mengoreksi itu. Apa kalau memang ternyata belum ada pendaftarannya, ya daftarin dulu, jangan kerjasama dulu gitu. Karena kalau kerjasama tanpa kita memastikan pelindungan hakinya ini, beresiko buat kedua belah pihak. Nah, untuk pendaftarannya itu sendiri Pak, ada nggak sih perubahan dari regulasi yang terkini untuk dari haki gitu, yang berpotensi untuk mempengaruhi UKM gitu, dan bagaimana para UKM ini dapat menyesuaikan diri dengan regulasi-regulasi terbaru dari pemerintah? Yang pasti saat ini kebijakan pemerintah mengenai mengenai haki ini yang paling terbaru adalah berkenaan dengan pendaftaran online, yang mana ini justru sangat memudahkan bagi para pelaku usaha gitu ya, siapapun. Jadi kita nggak perlu lagi, dulu kalau zaman saya pertama kali praktik nih di bidang haki ini, kalau mau mendaftarkan merek saya harus pergi ke Tangerang dulu, dan Mogot Tangerang gitu untuk mendaftarkan mereknya. Ya jauh sekali ke sana gitu. Lalu kemudian akhirnya pindah ke Jakarta, tapi tetap aja kita harus datang ke kantor itu. Sekarang ini sangat mudah sekali. Pendaftaran merek, pencatatan hak cipta itu bisa secara online. Nah, jadi memang sangat dimudahkan sekali masyarakat. Oleh karena itulah kemudian seharusnya memang setelah edukasi publik ini dilakukan secara masif oleh berbagai pihak ya, bukan hanya pemerintah gitu ya. Pemerintah masyarakat harus memanfaatkan hal ini gitu, bahwa ada pendaftaran online dimanapun mereka berada, nggak ada alasan bahwa wah susah nih daftar merek, nggak bisa. Tinggal tinggal datang aja atau klik aja www.dgip.go.id gitu ya.
itu ada fitur-fitur untuk pendaftaran online. Nah, di sanalah kemudian menurut saya harusnya masyarakat itu memanfaatkan fasilitas itu. Oke, jadi untuk para masyarakat Indonesia harus betul-betul memanfaatkan ya apa yang sudah pemerintah maupun non-pemerintah atau lembaga instansi lainnya yang telah memberikan edukasi untuk khususnya Haki ini gitu. Oke Gaters, itu dia tadi kupasan tuntas mengenai Haki. Untuk kalian yang punya pertanyaan mengenai Haki, silakan langsung ditanyakan saja di kolom komentar. Dan juga sebisa mungkin kita akan jawab pertanyaan kalian ya teman-teman. Nah, kalaupun ada topik yang menarik, nanti kita akan bahas di next video. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman eksportir lainnya. Dan juga subscribe YouTube channel GT Media. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan see you!